Namaku Rahma Yuliani, usia 23 tahun. Aku berasal dari desa kecil di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lulus SMA, aku tak langsung kuliah karena harus membantu orang tua di warung kecil kami. Ayahku sudah lama stroke, dan ibuku harus bekerja keras menjual gorengan keliling. Kehidupan kami pas-pasan. Aku ingin mengubah nasib, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluargaku. Suatu hari, aku melihat sebuah unggahan di Facebook. Seorang perekrut mengaku bisa memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri dengan cepat dan mudah. Ia menjanjikan pekerjaan sebagai admin customer service di perusahaan teknologi yang katanya berlokasi di Bangkok, Thailand. Gajinya besar, sekitar $800 Amerika per bulan, dan fasilitas lengkap, tempat tinggal, makan, serta visa kerja yang legal. Namanya Mbak Ika. Foto profilnya mengenakan blazer dan terlihat profesional. Aku ragu-ragu awalnya, tapi setelah melihat banyak testimoni palsu dan akun yang terlihat nyata, aku tergoda. Aku bertanya-tanya, apa salahnya mencoba? Apalagi Mbak Ika bilang, ini bukan TKW rumah tangga, tapi kerja kantoran, di gedung ber-AC, bisa pegang HP, bisa main TikTok. Kalimat itu membuatku makin yakin. Aku ingin lepas dari kehidupan susah di desa. Aku ingin ibuku berhenti jualan di bawah terik matahari. Dengan uang pinjaman dari tetangga dan tabungan kecil hasil bantu warung, aku membayar 5 juta rupiah untuk pengurusan dokumen dan 2 juta rupiah untuk tiket promo. Mbak Ika meyakinkanku bahwa visa kerja akan diurus setibanya di Thailand, karena sistemnya katanya, visa on arrival untuk kerja khusus customer service. Aku naif. Tapi saat itu, aku butuh harapan. Pada awal Februari 2025, aku berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya, menuju Bangkok dengan transit di Kuala Lumpur. Di sana aku bertemu 2 orang lain dari Indonesia, Dina dan Eka, yang ternyata direkrut dari agen yang sama. Kami bertiga dibawa oleh seorang pria Thailand di bandara. Katanya akan mengantar ke apartemen tempat tinggal sementara sebelum kami mulai bekerja. Namun sejak saat itu, semuanya mulai terasa aneh. Kami tidak dibawa ke pusat kota Bangkok seperti yang dijanjikan. Mobil terus melaju keluar kota, melintasi jalanan gelap selama lebih dari 6 jam. Saat kutanya, sopir hanya menjawab dengan bahasa Thai yang tak ku mengerti. Dina mulai panik, tapi pria itu hanya tertawa dan berkata, "Tenang, sebentar lagi sampai." Saat fajar mulai menyingsing, kami tiba di sebuah bangunan kosong yang dikelilingi pagar tinggi. Bukan gedung perkantoran. Tidak ada logo perusahaan. Tidak ada meja resepsionis. Hanya pria-pria bertubuh besar dengan wajah kaku dan tatapan dingin yang berdiri di depan pintu besi. Salah satu dari mereka membawa senjata laras panjang. Aku merasa perutku mual. Jantungku berdetak tak karuan. Naluriku berkata, ini bukan tempat kerja. Kami dibawa masuk tanpa diberi penjelasan. Paspor kami langsung disita. Ponsel kami diambil. Kami disuruh duduk diam dalam sebuah ruangan sempit berjeruji. Tidak ada kasur. Hanya lantai semen yang dingin. Lalu pintu dikunci dari luar. Ini apa? Mana kantornya? Tanya Eka sambil gemetar. Tak ada yang menjawab. Beberapa jam kemudian, datang seorang pria berbahasa Indonesia. Logatnya terdengar seperti dari Sumatera. Ia mengenalkan diri sebagai Ko Awen. Katanya kami akan bekerja di perusahaan digital yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Tapi dari caranya bicara, aku tahu, dia bukan HRD. Dia penjaga camp. Ko Awen dengan santai berkata, kalau kalian nurut, kalian bisa hidup. Kalau ngelawan, kalian bisa dijual ke bos lain. Atau disiksa. Pilih sendiri. Air mata kami tumpah. Tidak ada lagi pekerjaan kantoran. Kami telah dijebak. Di sudut ruangan itu, aku duduk menggenggam tangan Dina. Hatiku hancur. Tapi satu hal yang pasti, aku harus bertahan hidup. Demi ibuku, demi keluargaku. Aku tak tahu kapan, tapi aku bersumpah, aku harus keluar dari tempat ini. Hari itu masih pagi ketika pintu besi dibuka dengan keras. Cahaya matahari yang menyelinap dari luar menyilaukan mata kami.
Suara sepatu bot bergema di lantai semen. Seorang pria bertubuh besar masuk dan berteriak dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Di belakangnya, Ko Awen berdiri dengan tangan bersedekap. "Kalian bertiga, ikut saya sekarang," katanya dalam bahasa Indonesia. Aku, Dina, dan Eka saling menatap penuh tanya. Jantungku berdebar kencang. Kami tak tahu akan dibawa kemana. Namun kami menurut. Karena di tempat ini, menolak bukan pilihan. Kami keluar dari ruangan kurungan dan diseret ke sebuah mobil van yang jendelanya tertutup plat besi. Di dalamnya sudah ada sekitar 10 orang WNI lain, laki-laki dan perempuan, rata-rata masih muda. Semuanya tampak letih. Wajah mereka pucat, dan mata kosong. Salah satu dari mereka, laki-laki berambut gondrong yang duduk di sudut, berbisik padaku, "Kita mau dikirim ke perbatasan. Siap-siap masuk Myanmar." Hatiku mencelos. Myanmar? Bukankah aku mendaftar kerja di Bangkok? Kenapa malah dibawa ke negara lain? Bukankah Myanmar sedang konflik bersenjata? Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, pintu van ditutup. Gelap gulita. Perjalanan itu berlangsung lebih dari 10 jam. Mobil berhenti hanya sekali, di tempat yang seperti hutan, untuk memberi makan berupa nasi kering dan sebotol air. Tak ada sinyal. Tak ada peta. Kami dibawa melewati jalanan berbatu, menembus hutan-hutan lebat, dan beberapa kali mendengar suara tembakan di kejauhan. Beberapa dari kami menangis. Dina menggenggam tanganku erat. "Ini bukan kerja. Ini penculikan," bisiknya dengan suara gemetar. Saat malam tiba, van berhenti di tempat yang tampaknya sudah masuk wilayah Myanmar. Kami dibawa turun satu persatu, dikelilingi pria-pria bersenjata. Di hadapan kami berdiri sebuah bangunan besar, bukan gedung mewah seperti yang dijanjikan, tapi semacam kamp tertutup dengan pagar tinggi, kawat duri, dan pos penjagaan di setiap sudut. "Selamat datang di tempat kerja kalian," kata seorang pria berbahasa Mandarin dengan logat berat. Ia mengenakan seragam hitam dan memegang tongkat listrik. "Mulai besok, kalian harus menghasilkan uang. Jika tidak, kalian akan dijual." Aku nyaris pingsan. Tidak ada tempat untuk lari. Di sekeliling hanya hutan. Sinyal hilang. Kami bahkan tak tahu apakah ini benar-benar Myanmar atau wilayah abu-abu yang dikuasai kelompok bersenjata. Namun satu hal jelas, kami telah resmi masuk ke Scam Center. Malam pertama di sana seperti neraka. Kami ditempatkan di sebuah kamar besar, tanpa kasur. Lantai beton dingin. Satu kipas berdebu menggantung di langit-langit. Tidak ada jendela. Hanya satu lampu kuning temaram yang menyala terus, membuat tidur pun terasa mencekam. Besoknya, pelatihan dimulai. Kami diajari membuat akun palsu di aplikasi kencan, meniru gaya bicara orang asing, dan bagaimana cara merayu target untuk mentransfer uang. "Kamu sekarang adalah wanita Thailand kaya raya. Tugasmu mencari pria kesepian dan membuat mereka percaya padamu," begitu kata pelatih kami. Setiap hari kami harus menghasilkan target, $1.000 per orang. Jika gagal, akan ada hukuman, ditahan tanpa makan, disetrum, bahkan dipukuli. Aku melihat sendiri seorang teman sekamarku, Siti, diseret keluar karena gagal mencapai target selama seminggu. Ia tidak pernah kembali. Aku mulai sadar, tempat ini bukan tempat kerja, melainkan penjara perdagangan manusia. Dan kami bukan pekerja. Kami adalah budak digital yang dipaksa menipu orang demi keuntungan bos-bos tak terlihat di balik layar. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya hal yang masih kugenggam adalah harapan. Aku mulai mencuri dengar informasi dari penjaga. Nama tempat ini disebut Myawaddi, sebuah wilayah di perbatasan Myanmar-Thailand yang dikuasai milisi bersenjata. Pemerintah Myanmar pun nyaris tidak punya kekuasaan di sini. Tidak ada hukum, tidak ada keadilan. Namun aku tidak menyerah. Di sela-sela jam kerja, aku diam-diam menyimpan informasi, nama tempat, nama penjaga, wajah bos, bahkan struktur gedung. Aku tahu suatu saat aku harus mencari celah untuk kabur atau setidaknya mengirim sinyal keluar. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk bisa keluar dari neraka ini.
Hari-hariku di kamp penipuan digital di Miyawadi berubah menjadi rutinitas penuh tekanan. Jam 6 pagi kami dibangunkan paksa dengan teriakan dan suara tongkat kayu menghantam pintu besi. Tidak ada pagi yang damai. Tidak ada doa atau sarapan santai. Yang ada hanya perintah kasar dan ancaman. Setiap hari, kami duduk di depan komputer dari pukul 7 pagi hingga lewat tengah malam. Tidak ada hari libur. Kami bekerja di dalam ruangan tertutup tanpa jendela. Satu baris komputer rusak, mouse yang lengket, dan layar penuh aplikasi kencan dan pesan instan. Tugas kami sederhana, tapi kejam, menipu orang untuk mengirimkan uang. Aku dijuluki Angelique, identitas palsu yang dibuatkan oleh supervisor. Aku mengaku sebagai wanita Thailand kaya yang mencari pasangan hidup. Target utamaku, pria kesepian dari Eropa dan Amerika. Aku diajari membuka percakapan, membangun kepercayaan, dan pada akhirnya mengajak mereka berinvestasi dalam kripto palsu. Aku muak, jijik, tapi aku tak punya pilihan. Siapapun yang menolak bekerja akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Seorang teman, Dina, suatu hari menolak menggunakan identitas palsunya. Ia mengaku mual harus membohongi orang terus-menerus. Malam itu, ia diseret keluar oleh dua pria bersenjata, dipukuli di depan kami sebagai peringatan. Tubuhnya lebam dan kaki kirinya pincang selama berhari-hari. Kami tidak bisa keluar gedung. Setiap pintu dijaga. Di atap pun ada menara pengawas. Bahkan jika bisa keluar, kami tak tahu kemana harus lari. Miyawadi adalah zona perang. Di luar sana bukan kebebasan, tapi peluru nyasar dan medan ranjau. Kabur bukan berarti selamat. Itu bisa berarti mati. Dalam kondisi seperti ini, rasa putus asa menghantui semua orang. Aku melihat rekan-rekan WNI mulai berubah. Eka, yang dulu cerewet dan penuh harapan, kini lebih banyak diam dan menatap kosong ke layar. Bayu, salah satu dari anak laki-laki yang dikirim dari Batam, mengalami gangguan tidur. Ia mengigau malam-malam, menyebut nama ibunya sambil menangis. Kami menjadi hantu dari diri kami yang dulu. Tapi aku menolak menyerah. Diam-diam, aku mulai mencari celah. Ada seorang penjaga muda, asal Kamboja, bernama Pan. Ia tidak sekejam penjaga lain. Kadang ia membiarkan kami bicara pelan saat istirahat. Aku memberanikan diri menyapanya dan perlahan mencoba bersahabat. Kupancing dengan cerita bahwa aku ingin menyelamatkan ibuku yang sedang sakit. Kupelajari wajahnya, jadwal jaganya, dan apakah ia membawa ponsel. Dan akhirnya, di suatu malam, keberuntungan datang. Saat jam istirahat malam, ketika yang lain sudah tertidur lelah di lantai, aku melihat Pan meninggalkan posnya sebentar, meletakkan ponsel di meja. Dalam hitungan detik, aku merangkak mendekat, membuka layar yang tidak terkunci, dan masuk ke Facebook Messenger. Aku tahu hanya punya waktu sangat singkat. Dengan tangan gemetar, aku mengetik cepat. Saya Rahma Yuliani. WNI. Disekap di Scam Center Miyawadi, Myanmar. Tolong bantu. Ini bukan kerja. Kami disiksa. Ada banyak orang Indonesia di sini. Tolong sebarkan. Lalu aku kirimkan ke akun Facebook resmi KBRI Bangkok dan akun LSM Migran Watch Indonesia yang pernah kulihat di kampung. Setelah itu, aku menghapus pesan dan mengembalikan ponsel ke tempat semula. Jantungku berdetak tak karuan. Jika ketahuan, aku bisa dihukum mati. Keesokan harinya, tidak ada yang aneh, tidak ada yang sadar. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku punya harapan. Sinyalku telah keluar. Aku hanya bisa berharap seseorang di luar sana membacanya. Aku menceritakan hal ini secara diam-diam pada Dina dan Eka. Wajah mereka kembali bercahaya meski hanya sedikit. Kami tahu, belum tentu pesan itu sampai. Tapi kami juga tahu, kami telah melawan. Walau kecil, walau sembunyi-sembunyi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke camp, aku bisa tidur lebih tenang. Bukan karena keadaannya membaik, tapi karena aku telah menyalakan suar kecil di tengah gelap pekatnya penjara digital ini.
2 hari setelah aku diam-diam mengirim pesan lewat ponsel milik Pan, tidak ada tanda-tanda apapun. Tidak ada penjaga yang mencurigai. Tidak ada interogasi. Tidak ada hukuman. Aku mencoba tetap tenang, walaupun di dalam hatiku, rasa cemas tak berhenti menggulung. Mungkinkah pesanku benar-benar berhasil keluar? Atau hanya tenggelam di antara ratusan ribu pesan lainnya? Namun harapan itu mulai menyala saat malam ketiga, ketika Pan mendatangiku dengan tatapan heran. Ia menatapku sejenak, lalu bertanya pelan dalam bahasa Inggris patah-patah. "You send message, yes." Aku tercekat. Tidak bisa berkata-kata. Ia tidak marah. Ia tidak membawa senjata. Justru sebaliknya. Ia menghela napas dan berkata, "Too dangerous. Inotel boss. But now, many talk online." Hari itu juga, dunia luar akhirnya tahu. Rahma Yuliani, WNI korban TPPO, menyuarakan jeritan dari tengah neraka Myanmar. Postingan yang kukirim ke akun Facebook KBRI ternyata sempat ditangkap layar oleh admin dan dibagikan ulang oleh aktivis migran bernama Mbak Tami. Ia adalah mantan TKW yang kini aktif di komunitas relawan, Sahabat Migran Indonesia. Dalam waktu singkat, pesan itu viral di X, dulu Twitter, TikTok, dan Instagram. Tagar "Selamatkan Rahma", "Stop TPPO", dan "Free Winin Myanmar" mulai menggema. Berita itu sampai ke Kementerian Luar Negeri RI. Bahkan salah satu stasiun televisi nasional menayangkannya di berita malam. Wartawan menyebut bahwa berdasarkan koordinat GPS dari metadata pesan yang terkirim, para korban diduga disekap di area konflik bersenjata di Myawaddi, wilayah yang dikenal sebagai markas kelompok skam internasional yang sulit dijangkau pemerintah Myanmar sendiri. Di camp, kami belum tahu sejauh mana informasi itu menyebar. Tapi seminggu kemudian, para penjaga mulai gelisah. Suasana berubah. Salah satu penjaga membentak kami lebih sering. Listrik beberapa kali dipadamkan. Bahkan Pan terlihat jarang muncul. Kami menduga, bos-bos mereka mulai panik. Mereka sadar dunia luar mulai memperhatikan. Yang tidak mereka tahu, semakin keras mereka menekan, semakin besar keberanian kami untuk melawan. Sementara itu di Jakarta, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, dalam konferensi pers menyatakan, "Kami telah menerima sinyal dari WNI yang diduga menjadi korban TPPO di wilayah konflik Myanmar. Pemerintah Indonesia sedang berkoordinasi dengan pihak Thailand, Myanmar, dan jaringan relawan lokal untuk menyelamatkan mereka." Aku menangis mendengar kabar itu dari mulut Pan, yang membisikkan padaku di sela jam jaga. "You, strong girl," katanya. "Maybe you go home." Namun harapan itu belum berarti kebebasan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih menegangkan. Beberapa komputer disita. Kami dipaksa menulis ulang identitas dan membuat akun baru. Ada desas-desus bahwa bos besar akan memindahkan para WNI ke kamp lain yang lebih tersembunyi. Artinya, jika kami tidak segera diselamatkan, kami bisa dipindah dan jejak kami akan hilang total. Dalam kekacauan itu, aku dan Dina menyusun rencana darurat. Kami harus memberi petunjuk tambahan. Malam hari, aku kembali memanfaatkan kelengahan penjaga. Kali ini bukan untuk kirim pesan panjang, melainkan hanya satu foto. Aku memotret dari celah dinding besi, foto pagar camp dengan plat nomor kendaraan di dekatnya. Lalu aku kirimkan ke akun Instagram komunitas relawan yang sebelumnya sempat membalas pesanku. 2 jam kemudian, aku mendapat balasan. "Kami menerima fotonya. Koordinasi sedang berlangsung dengan otoritas Thailand. Bertahan. Bantuan sedang diusahakan." Itulah malam pertama aku bisa percaya. Aku tidak sendiri lagi. Camp skam tempat kami disekap mulai terasa seperti bom waktu. Setelah pesan dan foto yang kukirim mulai menyebar luas di media sosial, situasi berubah drastis. Kami bisa merasakan kegelisahan di antara para penjaga. Mereka lebih kasar, lebih sering melakukan inspeksi, dan mulai memisahkan beberapa orang dari kelompok kami tanpa penjelasan. Pagi itu, salah satu temanku, Bayu, dipanggil keluar dari ruangan kerja dan tidak pernah kembali. Kami hanya menemukan sisa baju kerjanya tergeletak di dekat kamar mandi. Rumor beredar
Bayu ketahuan mencoba menyimpan foto camp lewat ponsel penjaga dan dihukum berat. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah dijual ke camp lain. Kita harus segera keluar dari sini, bisik Dina saat malam menjelang. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi penuh ketakutan. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang menggenang. Semakin hari, rasa takut itu makin menghimpit. Takut diciduk, takut disiksa, takut jejak kami benar-benar hilang. Apalagi kalau sudah dipindah ke tempat lain. Sementara itu, dari cerita yang kudengar secara diam-diam dari Pan, penjaga yang masih sedikit bisa kami percayai, bos-bos besar sudah mulai panik. Foto plat nomor yang kukirim ternyata digunakan oleh komunitas relawan Indonesia untuk melacak identitas kendaraan operasional yang masuk ke camp. Dari situ, mereka berhasil mengidentifikasi jalur masuk luar menuju Myawaddy dari arah Mae Sot, perbatasan Thailand. Kabar ini sampai ke pemerintah Indonesia. Di Jakarta, tim Satgas Perlindungan WNI dan Kementerian Luar Negeri bekerja siang dan malam, menjalin kontak dengan otoritas Thailand dan organisasi lokal pro-demokrasi di Myanmar. Karena Myawaddy bukan wilayah yang dikuasai pemerintah resmi Myanmar, evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melalui jalur belakang, dan melibatkan relawan sipil bersenjata. Namun waktu terus berjalan. Dan camp ini, neraka ini, mulai berubah menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Kami mulai dipaksa bekerja 2 shift, tanpa henti. Yang gagal mencapai target ditahan di ruang isolasi, dikurung dalam gelap tanpa makanan. Salah satu korban, Sari, bahkan sempat dipukul dengan kabel listrik karena dianggap malas mengetik. Luka-lukanya hanya dibalut kain lap kotor, tanpa obat. Kami semua tahu, jika tak segera keluar, kami perlahan akan mati, secara fisik atau mental. Sore itu, sesuatu terjadi. Pan berlari ke ruang kerja kami. Wajahnya pucat. Ia menarikku dan Dina ke samping, lalu berbisik cepat. "Boss want move you. Tomorrow morning. New camp, far." Aku tersentak. Dipindahkan? Itu artinya, kami bisa benar-benar lenyap dari radar. Semua upaya evakuasi akan sia-sia. Jika kami berpindah lokasi, mustahil lagi tim relawan melacak keberadaan kami. Malam itu, aku, Dina, dan Eka hampir tak tidur. Kami saling berpegangan di sudut ruangan, dalam sunyi yang menegangkan. Aku tahu, kami harus bertindak cepat. Jika esok pagi kami benar-benar dipindahkan, itu mungkin jadi akhir cerita kami. Dan saat itulah, keajaiban kecil datang. Sekitar pukul 3 dini hari, ketika sebagian besar penjaga tidur, sebuah pesan masuk ke salah satu komputer yang masih terhubung ke jaringan luar. Itu adalah pesan dari akun LSM yang sebelumnya kukirimi foto. Tim penyelamat akan bergerak 2 hari lagi. Lokasi camp sudah dikonfirmasi. Jangan pindah. Kami akan datang. Bertahan. Aku nyaris tak percaya. Pesan itu seperti pelampung di tengah badai laut. Tapi juga menjadi sinyal bahwa kami harus mengulur waktu. Harus mencegah pemindahan, apapun risikonya. Maka pagi harinya, ketika kami hendak dibawa keluar dengan truk, aku berpura-pura pingsan. Aku jatuh di tanah, pura-pura kejang, membuat keributan besar. Dina ikut berteriak panik, mengatakan aku punya epilepsi. Penjaga panik. Proses pemindahan tertunda. Truk tidak jadi jalan. Kami dikembalikan ke kamar dengan pengawasan ketat. Itu memberiku 2 hari tambahan. 2 hari yang mungkin menjadi penentu antara hidup dan mati. Kami tahu, kami sedang berpacu dengan waktu. Kami tahu, jika gagal, semuanya akan berakhir. Tapi di antara rasa takut dan ancaman itu, kami memegang teguh satu hal, harapan. Karena untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia tahu kami ada. Dan mereka sedang datang menjemput kami keluar dari neraka ini. Sementara aku dan teman-teman terus bertahan di dalam camp skam yang semakin tegang, jauh di perbatasan Thailand-Myanmar, sebuah operasi penyelamatan tengah dipersiapkan. Ini bukan operasi biasa. Ini adalah misi lintas negara, dilakukan secara diam-diam, dengan risiko yang bisa merenggut nyawa siapa saja yang terlibat jika salah langkah. Pemerintah Indonesia,
melalui KBRI di Bangkok, bekerja sama dengan otoritas Thailand, serta jaringan relawan Myanmar anti-junta yang punya akses ke wilayah konflik seperti Myawaddy. Menggunakan data lokasi dari pesan dan foto yang kukirim, serta pantauan udara dari drone milik relawan internasional, mereka akhirnya bisa memetakan lokasi pasti kamp penyekapan kami. Tapi memasuki wilayah Myawaddy tidak semudah menyusuri jalan desa. Wilayah itu bukan di bawah kendali pemerintah sah Myanmar. Di sana, kekuasaan dipegang oleh kelompok milisi bersenjata, yang sebagian terlibat dalam bisnis hitam seperti narkoba, perdagangan manusia, dan scam center. Apalagi, kelompok-kelompok ini tidak segan menembak siapapun yang mencoba masuk ke wilayah bisnis mereka. Maka, jalur resmi pun ditinggalkan. Tim evakuasi dibentuk secara diam-diam. Terdiri dari beberapa diplomat Indonesia, agen intelijen sipil, relawan dari Free Burma Rangers, serta penghubung lokal dari warga etnis Karen, kelompok minoritas yang menguasai hutan-hutan sekitar perbatasan. Mereka membawa peralatan navigasi, kamera termal, peta manual, dan bekal makanan kering untuk 3 hari. Mereka bergerak dari Mae Sot, Thailand, menyusuri Sungai Moe dengan perahu kecil saat malam, lalu berjalan kaki melewati jalur tikus menuju Myawaddy. Tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya langkah kaki, suara binatang malam, dan desiran senapan yang siap digunakan jika sewaktu-waktu diperlukan. Sementara itu, di dalam kamp, aku dan teman-teman terus berada dalam ketegangan. Setelah aksi pura-pura pingsanku berhasil menunda pemindahan, kami tahu waktu kami tidak banyak. Penjaga mulai mencurigai. Makanan mulai dikurangi. Bahkan listrik di ruangan kami sempat dipadamkan 1 malam penuh, membuat kami terjebak dalam kegelapan dan suara tikus yang berkeliaran di atap. Eka, yang biasanya kuat, mulai gemetar. Kalau mereka tahu kita main belakang, kita bisa hilang, Rahma, katanya. Tapi aku genggam tangannya. Tim penyelamat sedang jalan. 2 hari, mereka bilang, kita cuma perlu bertahan. Hari pertama lewat. Kami mendengar suara helikopter di kejauhan. Tapi itu milik militer junta, bukan tim penyelamat. Hati kami makin ciut. Tapi kami bertahan. Menahan lapar, takut, dan siksaan psikologis. Bahkan Dina sempat digertak dan dipukul karena tidak menjawab panggilan dengan cepat. Kami tak punya apa-apa, kecuali keyakinan bahwa sesuatu sedang bergerak untuk kami di luar sana. Malam kedua datang. Kami tidur dalam ketegangan. Tapi aku merasa sesuatu berbeda. Seekor anjing penjaga di dekat pagar luar menggonggong tak henti-henti. Lalu sunyi. Lalu terdengar letupan kecil, bukan ledakan besar, tapi seperti petasan jauh. Kami menoleh ke arah luar, tapi tidak melihat apa-apa. Lalu, sekitar pukul 3 dini hari, terdengar suara langkah cepat, dan suara dalam bahasa Thailand yang tak kami kenali. Pintu ruang kerja kami dibuka kasar. Kami terlonjak. Tapi yang masuk bukan penjaga kamp, melainkan seorang pria berseragam hitam dengan lambang kecil bendera Indonesia di lengannya. Rahma Yuliani, katanya cepat. Mataku membelalak. Ya, saya. Teriakku spontan. Dina dan Eka menatapnya dengan campur aduk antara bingung dan haru. Pria itu memberi isyarat. Kami dari tim evakuasi. Cepat, tidak banyak waktu. Lainnya di mana? Aku langsung menarik tangan Dina dan Eka, menyebut nama-nama lain yang WNI. Hanya 7 dari kami yang masih tersisa. Yang lain entah sudah dipindahkan, dijual, atau lebih buruk, kami digiring cepat keluar lewat lorong belakang. Dalam bayangan samar, kami melihat 2 penjaga kamp tergeletak tak sadarkan diri, mungkin sudah dibius. Di luar pagar, beberapa pria bersenjata dari etnis Karen mengawal kami menuju hutan. Jalan kaki 4 km ke titik aman, kata salah satu penyelamat. Bertahan, ya, kalian akan pulang. Air mata tak tertahankan mengalir. Setelah berbulan-bulan disekap, disiksa, dan dihina, kami akhirnya bisa merasakan udara segar malam hutan Myanmar sebagai manusia merdeka. Kami belum aman sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, kami sedang dalam perjalanan menuju kebebasan.
Langit malam di perbatasan Myanmar, Thailand terasa seperti langit neraka yang dibuka sedikit demi sedikit, menampakkan secercah harapan. Aku, Dina, Eka, dan 4 WNI lainnya berlari dalam diam. Kaki kami menginjak lumpur, ranting patah, dan akar-akar besar yang menyembul dari tanah. Dada kami sesak oleh lelah, tapi juga diliputi ketegangan luar biasa. Di depan kami, tim evakuasi Indonesia bergerak cepat, dipandu relawan dari etnis Karen yang hafal setiap jengkal hutan ini. Mereka memberi isyarat dengan tangan dan suara burung palsu, semacam sandi untuk komunikasi tanpa membangunkan perhatian kelompok bersenjata yang masih berjaga di sekitar Camp Skam. Waktu kami sempit, jarak ke sungai sekitar 3 kilometer. Dari sana kita menyeberang ke Thailand, kata salah satu relawan, seorang pria Karen yang bernama Shallallahu Alaihi Wasallam Aung. Wajahnya keras, tapi tatapannya penuh empati. Ia membawa senapan laras panjang, siap menembak jika ada yang menghalangi jalan kami. Langkah kami cepat, tapi tak gegabah. Cahaya bulan samar menyoroti jalan setapak sempit yang sebagian tergenang air. Setiap suara ranting patah terasa seperti dentuman bom di telinga. Kami tahu, jika satu saja dari kelompok bersenjata mendengar atau mencium keberadaan kami, habislah sudah. Tidak akan ada negosiasi. Tidak akan ada ampun. Di tengah perjalanan, Dina terpeleset. Ia hampir jatuh ke jurang kecil di sisi kiri jalan. Aku refleks menarik tangannya. Napas kami nyaris berhenti. Eka menahan teriakan. Salah satu penyelamat segera mengangkat Dina dan memberinya sebotol air. Kami semua tahu, tidak ada waktu untuk lemah. Kami berhenti sebentar di balik semak lebat. Dari kejauhan, terdengar suara kendaraan. Lampu sorot menembus sela-sela pohon. Sebuah mobil patroli kelompok bersenjata melintas di jalan tanah yang tidak jauh dari posisi kami. Kami menunduk, tiarap, menahan napas. Satu kesalahan saja, satu batuk pun, semua bisa hancur. Tapi malam masih berpihak pada kami. Setelah sekitar 1 jam perjalanan penuh ketegangan, kami akhirnya mencapai tepi Sungai Moei, pembatas alami antara wilayah Myanmar dan Thailand. Sungai ini tak lebar, tapi arusnya deras. Di seberang sana, lampu kota kecil Emai Sot tampak seperti surga kecil di mata kami, tempat di mana kami bisa kembali menjadi manusia, bukan budak skam. Cepat masuk ke perahu, kata salah satu anggota tim evakuasi. 2 perahu. Jangan berisik. Kami naik satu persatu. Perahu kayu kecil itu hanya muat 5 orang. Aku, Dina, dan 2 WNI lain berada di perahu pertama. Shallallahu Alaihi Wasallam Aung dan 1 relawan Thailand mendayung. Arus malam itu kuat, menghantam sisi perahu dan membuatnya bergoyang. Aku menggenggam tangan Dina erat-erat, berdoa dalam hati. Saat kami sampai di tengah sungai, terdengar suara tembakan dari arah hutan belakang. 3 kali. Tak jelas dari mana asalnya. Kami semua panik. Perahu sempat oleng. Dina menjerit pelan. Tapi para relawan tetap tenang. Tembakan peringatan. Mungkin mereka tahu kita kabur, kata Shallallahu Alaihi Wasallam Aung. Tenang. Mereka takkan berani ke wilayah Thailand. Dan benar saja, begitu perahu kami menyentuh daratan sisi Thailand, kami segera disambut oleh petugas dari imigrasi Thailand, staf KBRI Bangkok, dan tim medis. Di antara mereka, seorang perempuan muda berjaket bertuliskan, Kemlu RI, langsung menatap kami dan berkata dalam bahasa Indonesia yang jernih, "Selamat datang kembali. Kalian selamat sekarang." Itulah momen pertama aku benar-benar menangis tanpa takut. Tangis penuh luka, tapi juga penuh syukur. Luka di kaki, lebam di lengan, dan trauma yang menempel di dada. Semua itu akhirnya bertemu dengan jawaban, kami pulang. Satu persatu WNI lain juga berhasil menyeberang. Eka melompat turun dari perahu sambil mencium tanah. Beberapa dari kami dipeluk oleh staf KBRI. Tim medis segera memeriksa kondisi kami. Ada yang kekurangan gizi parah. Ada yang hampir tidak bisa bicara karena terlalu lama bungkam. Tapi kami semua hidup. Kami semua bebas. Malam itu, kami diinapkan di sebuah rumah aman milik komunitas migran Indonesia di Emai Sot. Makan hangat, selimut bersih,
dan kata-kata penghiburan sederhana menjadi obat paling mujarab. Seorang ibu dari komunitas itu membawakan bubur dan berkata, "Nak, kalian pahlawan. Kalian sudah bertahan sejauh ini." Aku hanya bisa menatap kosong. Tubuhku lelah. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa tidur dalam keadaan aman. Pagi itu, matahari di perbatasan Thailand menyapa kami dengan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup kami. Di rumah aman Emaisot, kami berpelukan seperti keluarga yang lama terpisah. Tak peduli siapa dulu yang pernah bertengkar, atau siapa yang dulu hampir menyerah, kami semua selamat, dan itu sudah lebih dari cukup. Tim KBRI Bangkok bekerja cepat. Setelah pemeriksaan medis awal, kami dijadwalkan untuk dipindahkan ke ibu kota Thailand menggunakan mobil khusus yang disiapkan pemerintah. Kami dibagi dalam 2 kendaraan, masing-masing ditemani petugas medis dan staf kedutaan. Saat melintasi jalan raya menuju Bangkok, suasana di dalam mobil terasa hening namun penuh makna. Sesekali, Dina menangis pelan. Eka memeluknya dari samping tanpa banyak bicara. Aku hanya memandang keluar jendela, mengingat semua yang telah kami lewati, dan semua teman yang belum sempat bersama kami sekarang. Bangkok menyambut kami dengan kemegahan dan hiruk-pikuk kota besar. Tapi tujuan kami bukan tempat wisata atau hotel mewah. Kami langsung dibawa ke shelter KBRI Bangkok, sebuah bangunan sederhana tapi sangat bersih dan nyaman. Disinilah para korban TPPO ditampung, dirawat, dan dipulihkan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Begitu memasuki shelter, kami disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Thailand, beberapa pejabat dari Kementerian Luar Negeri, dan tim medis serta psikolog. Salah satu di antara mereka, seorang perempuan parubaya berkerudung, memelukku erat sambil berkata, "Kamu selamat, Nak. Alhamdulillah." Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilindungi oleh negara. Dulu, saat kami mendaftar kerja lewat jalur tidak resmi, kami tidak pernah berpikir akan seperti ini akhirnya. Tapi kini, negara hadir. Dan kehadiran itu bukan hanya dalam bentuk bendera, tapi juga dalam pelukan hangat, makanan layak, dan suara tenang yang menenangkan. Selama 3 hari, kami menjalani rehabilitasi fisik dan psikologis. Luka-luka kami diobati. Berat badan kami mulai naik perlahan. Tapi lebih penting dari itu, kami diberi ruang untuk bicara. Tim psikolog memberi kami sesi konseling satu persatu. Awalnya sulit. Beberapa dari kami tidak bisa menceritakan semuanya. Trauma masih membekas terlalu dalam. Tapi perlahan, luka itu mulai terbuka dan mulai sembuh. Di antara kami, ada seorang pria bernama Darto, WNI asal Kalimantan yang sempat satu camp dengan kami tapi dipisahkan sebulan sebelumnya. Ia ternyata sudah lebih dulu diselamatkan dalam operasi evakuasi gelombang pertama. Saat kami bertemu kembali di shelter, suasananya seperti reuni keluarga yang hilang. "Gue kira lo udah," kata Darto tertahan. Aku mengangguk pelan. "Aku juga kira kamu udah dijual ke Cina," balasku sambil tersenyum getir. Namun tak semua kabar yang kami terima menyenangkan. Salah satu relawan dari KBRI memberitahu kami bahwa dari sekitar 60-an WNI yang terdata sebagai korban TPPO di wilayah Myanmar bagian timur, baru 18 orang yang berhasil diselamatkan. Sisanya masih tersebar di kamp-kamp lain, atau nasibnya tidak diketahui. Itu menghantam kami seperti batu besar. Bagaimana dengan Hesti, Rio, Farhan? Mereka adalah teman kami yang ditahan di blok belakang. Mereka juga ikut membagi nasi, saling menyemangati, bahkan membantu kami menyembunyikan HP yang akhirnya jadi alat pelarian kami. Tapi saat evakuasi, kami tidak sempat menemukan mereka. Dalam sesi konseling bersama, aku menyampaikan permintaan kepada pihak KBRI. Tolong cari mereka juga. Mereka masih di sana. Jangan berhenti sampai semuanya pulang." Staf KBRI mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mereka mencatat semua nama yang kuingat, semua ciri fisik, dan lokasi terakhir tempat mereka ditahan. Hari keempat di shelter, suasana sedikit berbeda. Kami dikumpulkan di aula utama. Seorang pejabat tinggi dari Kemlu datang, membawa berita bahwa kami akan segera dipulangkan ke Indonesia.
Tiket pesawat sudah disiapkan. Proses dokumen darurat sedang dipercepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, kami akan kembali ke tanah air, dengan status bukan pelaku, tapi korban perdagangan manusia yang harus dilindungi. Tapi sebelum pulang, kami diberi satu kesempatan, menyampaikan pesan kepada publik melalui media resmi KBRI. Saat kamera merekam, aku berbicara pelan tapi mantap. Kami adalah WNI. Kami korban. Kami bukan penjahat. Kami dijebak dan dipaksa bekerja sebagai penipu online. Tapi hari ini, kami selamat karena negara hadir. Kami mohon, jangan remehkan bahaya lowongan kerja ilegal. Jangan biarkan keluarga kalian mengalami neraka seperti kami. Dan untuk teman-teman kami yang belum bebas, bertahanlah. Kami tidak akan berhenti sampai kalian juga pulang. Tangis tak tertahan lagi. Kami bukan lagi hanya angka di data statistik TPPO. Kami adalah manusia yang pernah dihancurkan, tapi kini bangkit dengan wajah baru. Kami belum sepenuhnya pulih, tapi kami berdiri. Kami ingin hidup lagi. Dengan nama kami. Dengan harga diri kami. Pesawat itu mengangkasa dari Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, menuju Jakarta. Kami duduk berdampingan, mengenakan pakaian bersih dan masker medis. Tapi hati kami masih remuk oleh trauma. Di tangan kami tergenggam dokumen perjalanan sementara yang diterbitkan KBRI. Tak ada koper, tak ada oleh-oleh. Yang kami bawa hanya luka, ingatan pahit, dan harapan untuk bisa memulai ulang hidup. Aku, Rahma, duduk di dekat jendela. Di sebelahku ada Eka dan Dina. Kami tak banyak bicara. Hanya sesekali saling genggam tangan, seolah berkata, kita sudah sejauh ini, tinggal sedikit lagi sampai rumah. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, kami tidak langsung keluar ke terminal umum. Kami diarahkan ke ruang khusus, dijemput oleh tim dari Kementerian Luar Negeri, BNP 2 TKI, dan Kementerian Sosial. Di sana, kami menjalani prosedur lanjutan, validasi identitas, pemeriksaan kesehatan, serta penanganan psikososial. Semua dilakukan dengan cepat namun penuh empati. Tapi di luar ruangan itu, sudah ada puluhan keluarga yang menunggu. Mereka berdiri di balik pembatas, memegang foto, poster bertuliskan, "Selamat datang anakku," dan "Terima kasih Indonesia." Aku tidak siap melihat wajah ibuku. Tapi ketika akhirnya pintu dibuka, dan kami diperbolehkan keluar, dunia seperti berhenti berputar. "Ibu," bisikku. Dan tiba-tiba aku sudah berlari. Seorang perempuan tua berjilbab lusuh berlari ke arahku, menangis terseduh. "Rahma, nak, ya Allah, kamu masih hidup." Aku tenggelam dalam pelukannya. Tangis kami pecah di tengah hiruk-pikuk bandara. Seorang wartawan mengambil gambar kami, tapi aku tak peduli. Hari itu, aku bukan lagi korban, bukan lagi tawanan. Aku adalah anak yang akhirnya pulang ke pelukan ibunya. Di sisi lain, Eka dipeluk oleh ayah dan adiknya. Dina memeluk suaminya yang tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Beberapa korban lain justru tidak disambut siapapun. Entah keluarganya belum bisa datang, atau memang tak punya siapa-siapa lagi. Tapi para petugas Kemensos memeluk mereka satu persatu, memastikan tidak ada yang merasa sendirian. Setelah prosesi penyambutan, kami dibawa ke rumah perlindungan sementara di Jakarta untuk masa pemulihan. Di sana kami diberi konseling lanjutan, pelatihan keterampilan dasar, dan bantuan keuangan awal agar bisa mulai menata hidup. Tapi semua itu tidak bisa menghapus bayangan masa lalu begitu saja. Yang paling sulit adalah menghadapi masyarakat. Beberapa korban mulai dibawa pulang ke kampung halaman mereka, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tapi tidak semua disambut hangat. Ada yang dikira penjahat, mantan penipu, bahkan dituduh ikut sindikat. Termasuk aku. Di kampungku di Indramayu, ada bisik-bisik yang menyakitkan. "Itu Rahma, dulu kerja di luar negeri tapi tertangkap," kata seorang tetangga. Ada pula yang sinis bertanya, "Kerja apa sih di Myanmar? Kok bisa sampai dibawa pulang sama pemerintah?" Aku hanya bisa diam. Tapi ibu membelaku. Di warung, di musola, bahkan di rapat RT. Anakku korban.
Dia dijebak. Negara yang menyelamatkan dia, bukan karena dia salah, tapi karena dia ditipu. Perlahan-lahan, cerita kami mulai didengar. Lewat media, lewat pengajian ibu-ibu, lewat testimoni video dari Kemenlu yang akhirnya viral. Beberapa tetangga datang meminta maaf. Kami kira kamu memang penjahat. Ternyata kamu korban. Maafkan kami. Aku memaafkan. Tapi aku takkan lupa. Kini, aku sedang belajar menjahit di balai latihan kerja. Eka membuka warung kecil di kampungnya. Modal dari bantuan pemerintah. Dina mulai bekerja sebagai staf honorer di kantor desa, membantu mensosialisasikan bahaya TPPO. Kami tak lagi hanya korban. Kami mulai jadi penyintas. Bahkan, kami mulai jadi penyelamat. Kami membentuk kelompok kecil bernama Suara Penyintas, tempat kami saling menguatkan dan memberi edukasi kepada masyarakat. Kami mendatangi SMK, pesantren, dan majelis taklim untuk menceritakan pengalaman kami. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. TPPO bukan cerita orang lain. Bisa siapa saja. Bisa adikmu. Bisa anakmu. Bisa kamu. Dan jangan pernah percaya pada rayuan kerja mudah di luar negeri tanpa proses resmi. Hari ini, ketika aku berdiri di depan sekelompok remaja perempuan yang bermimpi kerja ke luar negeri, aku berkata, bermimpilah, tapi jangan lewat jalan pintas. Jangan biarkan mimpi berubah jadi mimpi buruk, seperti yang pernah terjadi pada kami. 2 tahun telah berlalu sejak kami dibebaskan dari neraka Myanmar. Luka di tubuh memang sudah sembuh. Tapi bekas luka di hati butuh waktu lebih lama. Namun dari luka itulah kami belajar. Untuk tidak diam. Untuk tidak membiarkan korban-korban selanjutnya jatuh ke lubang yang sama. Aku, Rahma, kini bukan hanya mantan korban perdagangan orang. Aku adalah seorang penyintas. Dan lebih dari itu, aku adalah suara perlawanan dari orang-orang yang dulu dibungkam. Bersama Eka, Dina, dan beberapa penyintas lainnya, kami mendirikan komunitas Suara Penyintas, sebuah gerakan kecil yang kini aktif memberikan edukasi tentang bahaya TPPO, tindak pidana perdagangan orang, khususnya kepada perempuan muda dan calon pekerja migran. Kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, serta beberapa NGO yang aktif di bidang kemanusiaan. Kegiatan kami dimulai dari desa ke desa. Kadang kami datang ke sekolah kejuruan, kadang ke tempat pengajian ibu-ibu. Kami bercerita apa adanya, tentang bagaimana rayuan kerja mudah bisa menjebak kita ke dunia yang kelam, bagaimana paspor dan identitas bisa dirampas, dan bagaimana hidup bisa berubah dalam sekejap menjadi rantai penderitaan. Aku sering menunjukkan gambar kamp tempat kami dulu di Sekap. Ini bukan pabrik, kataku kepada para remaja. Ini penjara. Dan kami tak melakukan kejahatan apapun selain percaya pada orang yang salah. Awalnya tak mudah. Banyak yang tak percaya, atau bahkan menyaksikan cerita kami. Tapi pelan-pelan, masyarakat mulai mendengar. Salah satu titik balik adalah ketika kami diundang bicara di Forum Nasional Anti-TPPO di Jakarta, bersama para pejabat tinggi dan duta besar. Di sana, aku berdiri di mimbar besar, dengan mikrofon di tanganku dan ratusan mata menatap. Aku membuka pidatoku dengan kalimat, kalau negara tidak datang, mungkin hari ini saya sudah mati. Suasana ruangan langsung hening. Aku melanjutkan dengan menceritakan bagaimana kami dijual ke Myanmar, dipaksa jadi operator penipuan online, dan disiksa jika tak menuruti perintah. Kami bukan pelaku, tegasku. Kami korban sistem yang membiarkan perdagangan manusia terjadi di depan mata, hanya karena kami orang kecil, tidak punya akses, dan tidak tahu harus kemana saat butuh pertolongan. Setelah acara itu, banyak pihak menghubungi kami untuk bekerja sama. Kami diundang ke talkshow televisi, menjadi narasumber pelatihan BP2MI, bahkan diminta testimoni oleh pemerintah dalam sidang ASEAN terkait kerjasama regional melawan perdagangan manusia. Tapi yang paling membuatku bangga adalah saat kami berhasil menyelamatkan satu orang calon korban. Namanya Yuli, gadis 19 tahun dari desa di Brebes. Ia sudah hampir berangkat ke luar negeri lewat agen ilegal. Dijanjikan kerja sebagai admin di Kamboja.
Tapi ia datang ke acara penyuluhan kami dan mendengar ceritaku secara langsung. 2 hari kemudian, ia mengirim pesan. Kak Rahma, terima kasih. Aku batal berangkat. Aku sadar. Itu jebakan. Aku mau daftar resmi sekarang. Aku menangis membaca pesan itu. Tangisan bahagia. 1 orang selamat. 1 nyawa tidak hancur. Itu cukup untuk membuat semua luka yang dulu terasa tidak sia-sia. Hari ini, kami terus bergerak. Aku menulis buku. Dina aktif di Forum Penyintas Asia Tenggara. Eka kini menjadi pendamping korban TPPO yang baru pulang dari luar negeri. Kami punya satu tujuan, tidak akan membiarkan siapapun berjalan sendirian seperti dulu kami pernah alami. Pemerintah pun mulai lebih serius. Jalur kerja resmi mulai diperketat, pelatihan kerja ditingkatkan, dan kampanye pencegahan TPPO makin meluas. Tapi kami tahu, tugas ini belum selesai. Selama masih ada orang yang percaya pada iming-iming kerja mudah, selama masih ada sindikat yang bergerak di bawah tanah, dan selama masih ada negara-negara yang menutup mata terhadap jaringan penyekapan digital seperti di Myanmar, perjuangan ini harus terus berjalan. Aku tidak ingin anak-anakku suatu hari nanti mendengar kisahku sebagai kisah yang terus terulang. Aku ingin mereka hidup di dunia yang lebih aman. Dunia di mana bekerja ke luar negeri bukan perjudian, tapi pilihan yang aman dan terjamin. Kami, para penyintas, pernah dianggap tidak berharga. Tapi hari ini, kami tahu nilai kami. Kami adalah saksi. Kami adalah peringatan. Kami adalah suara. Dan kami tidak akan diam lagi.